Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, belakangan kita sering mendengar orang-orang mengatakan banyak sekali pembohong. Masya Allah, orang-orang yang terbiasa dengan kebohongan itu orang-orang yang dia tidak menghargai bahwa Allah maha melihat, Allah maha mendengar, para malaikat mencatat semua perbuatannya. Itu dari sisi tauhid, dari sisi keimanan. Tapi dari sisi lain, kebohongan menjadi ciri daripada kebodohan. Seorang yang terbiasa salah, dia akan membela dirinya dengan kebohongan. Dan agar tidak harus berbohong, seorang yang yakin bahwa dirinya tidak boleh berdusta adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk benar. Al-kadzabu la yusaddaqu wa in saduqa. Pendusta itu tidak akan pernah dipercaya meskipun dia benar. Dan ya seperti cerita di dalam pelajaran mutalaah saat tajhiziyah dulu waktu saya kecil. Ada para penggembala kambing diteriaki oleh seseorang. Ada serigala, ada serigala. Lari itu. Para penggembala menggiring kambingnya karena takut oleh serigala. Ternyata bohong. Yang kedua terjadi lagi seperti itu. Ada serigala, serigala. Ternyata bohong. Yang ketiga ada serigala, karena sudah biasa bohong. Akhirnya tidak dipercaya. Akhirnya orang itu diterkam oleh serigala. Meskipun benar, orang yang biasa berbohong itu tidak akan dipercaya. Dan orang yang terbiasa berbohong sudah pasti dia terbiasa bersalah. Dan membela dirinya dengan cara berbohong. Jangan kita didikan kebohongan itu dari sejak dini tentunya. Kita ajarkan objektivitas dan kejujuran. Kalau bohong menjadi warna rumah, Masya Allah, letih kita menjadi penduduk rumah itu. Kalau bohong menjadi warna negara, warna sebuah bangsa, sebuah negeri, maka akan letih orang yang berada di dalamnya. Entah berita mana lagi yang akan bisa dipercaya. COVID misalnya. Ketika kita percaya bahwa COVID-19 ini ada dan begitu dahsyat, maka kita akan segera untuk bersikap waspada. Tapi kenapa kita banyak yang tidak waspada, bahkan cenderung tak acuh terhadap kondisi pandemi sekarang ini? Mungkin karena sering sekali masyarakat mendapatkan cerita bohong. Atau cerita yang sedikit-sedikit dianggap bohong, hoax. Masya Allah. Sahabat, jangan kita didikan kebohongan di keluarga kita. Pada anak kita misalnya, mau periksa gigi, karena anak kita malu atau takut oleh dokter gigi, akhirnya dibohongi, diajak ke mall. Padahal belok ke dokter gigi, anak protes. Akhirnya anak meniru kebohongan yang diajarkan oleh orang tuanya. Padahal kan kalau ngajak ke dokter gigi jangan pada saat sakit gigi. Kebayangkan sakit gigi disentuh aja dia merasa sakit, apalagi harus ke dokter gigi dengan alat-alat yang luar biasa. Anak tidak suka itu. Bagusnya ke dokter gigi sebelum sakit gigi. Kita main yuk ke dokter, kita periksa giginya, bagus nggak? Bagus, kata dokter. Nanti pada saat giliran sakit dia akan butuh dokter gigi dan tidak harus dipaksa pergi ke dokter gigi. Kan begitu ya. Kenapa banyak anak tidak berani atau takut ke dokter gigi? Karena ke dokter giginya justru pada saat sakit. Padahal tidak salah kalau kita pergi ke dokter gigi pada saat tidak sakit untuk memeriksakan kesehatan. Sama dengan kejujuran juga. Kejujuran tidak salah kalau kita koreksi dari sejak kita jujur. Bukan dikoreksi pada saat kebohongan itu terjadi. Didik negeri ini untuk tidak banyak berbohong dan waspadai dengan kebohongan. Karena Rasulullah saja ketika ada orang mau masuk Islam tapi dia pengen tetap berdosa seperti mencuri. Kata Rasulullah, syaratnya satu aja kok untuk bisa menjadi muslim yang baik. Apa ya Rasulullah? Jangan bohong. Jangan bohong, Masya Allah, hanya itu. Akhirnya dia berusaha untuk tidak berbohong dan akhirnya berhasil. Dia menjadi muslim yang sangat baik dengan tidak berbohong.
waspadai bohong yang paling berat ketika kita membohongi diri sendiri. Kemudian letih orang yang berada di sebuah rumah yang dipenuhi oleh pembohong. Bahkan sangat capek untuk menjadi penduduk negeri di mana bangsanya penuh dusta. Waspadai. Kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta dunia yang hasanah. Hasanah itu baik menurut Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat hasanah itu surga. Masya Allah, kita sering memisahkan. Bahkan banyak sahabat yang menyatakan, udah dunia dengan akhirat tuh kehidupan harus setengah-setengah. Ini menurut saya perendahan nilai Islam. Karena Islam secara keseluruhan adalah ajaran nasihat, ajaran yang mengajari kita untuk membentuk karakter, bahkan membentuk kualitas hidup. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak, tetap di situ. Kita dituntut untuk membangun kemuliaan akhlak diri kita. Fid dunya hasanah. Semua yang kita lakukan di dunia ini memiliki orientasi keselamatan akhirat. Maka kita akan melakukan sebaik-baiknya seperti apa yang Allah inginkan. Kemudian wafil akhirati hasanah, dan akhirat yang hasanah. Akhirat yang hasanah tuh pikiran kita tentang akhirat selalu saja mendorong produktivitas kita yang tinggi. Saya nggak akan kerja pas-pasan karena saya pengen dapat surga. Nggak mungkin lah saya kerja pas-pasan kemudian saya dapat surga. Nggak mungkin saya dapat surga. Nggak mungkin saya dapat surga kalau saya tidak berkualitas di dunia ini. Jadi orientasi akhirat kita membentuk produktivitas kerja yang luar biasa. Nah jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami di dunia ini kebaikan, kemampuan melakukan apa yang Engkau inginkan. Dan tentunya mudah-mudahan segala sesuatu pengetahuan kami tentang akhirat, keimanan kami tentang akhirat mendorong kami untuk produktif dalam menjalankan perjalanan hidup kami. Produktif, penuh kualitas dengan akhlak yang mulia. Nggak mungkin Islam bisa selesai disampaikan oleh Rasulullah 23 tahun saja kalau dunia dengan akhirat dipisah. Nggak mungkin. Akhlak Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Sampai mau ngobrol urusan pribadi atau negara itu ditanya. Kalau urusan pribadi lampu negara ini nggak akan dipakai. Betul-betul selektif memilih harta. Karena apa? Memanfaatkan uang. Kenapa? Untuk keselamatan akhiratnya. Umar bin Abdul Aziz tahu persis bagaimana siksa neraka itu dengan keimanannya. Inna adzaba kana gharama. Siksa neraka itu sangat pedih sekali. Pedihnya siksa neraka ini mendorong kita untuk berkualitas bekerja agar mendapatkan cinta dari Allah, ridho dari Allah, kemudian kita pulang kepada Allah dan ditempatkan oleh Allah di akhirat nanti di surga. Fil akhirati hasanah. Seperti itu. Kalau kita pisah dunia dengan akhirat, Masya Allah. Ini kan urusan dunia, nanti lagi lah urusan akhirat, Masya Allah. Sampai akhirnya kesannya betul-betul apa yang kita kerjakan di dunia tidak akan berdampak ke akhirat. Rendah sekali akhirnya. Nah, pada kesempatan saat ini saya ingin mengajak kita gabung yuk dunia dengan akhirat. Bahwa dunia kita adalah perjalanan menuju akhirat dan kesungguhan kita adalah kesungguhan untuk mendapatkan akhirat yang baik. Kesungguhan yang mana? Kesungguhan yang sesuai dengan yang Allah harapkan. Itu saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.